Halo teman-teman, selamat malam, shalom, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ungki Alexandro Tulasi, NIM 1420 36R, kelas keperawatan 22, Prodi S1 Keperawatan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nusantara Kupang. Nah teman-teman, di video kali ini saya ingin membawa materi mengenai HIV AIDS. Nah, sebelum kita masuk pada materinya, saya ingin bertanya kepada teman-teman. Apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu HIV dan AIDS? Nah, kalau teman-teman belum tahu, mari kita masuk pada materi berikut ini. Yang pertama, HIV atau Human Immunodeficiency Virus merupakan virus penyebab AIDS. Terdapat dalam cairan tubuh. Pengidapannya seperti darah, air, mani, atau cairan vagina. Pengidap HIV akan tampak sehat sampai HIV menjadi AIDS dalam waktu 5-10 tahun. Nah, yang berikut, AIDS. AIDS merupakan suatu sindrom yang menurunkan kekebalan tubuh yang disebabkan HIV sehingga tubuh tidak dapat memerangi penyakit. Nah, AIDS adalah sindrom akibat defisiensi imunitas seluler tanpa penyebab lain yang diketahui, ditandai dengan infeksi oportunistik keganasan berakibat fatal. Munculnya sindrom ini erat hubungannya dengan berkurangnya saat kekebalan tubuh yang prosesnya tidaklah terjadi seketika, melainkan sekitar 5-10 tahun setelah seorang terinfeksi HIV. Berdasarkan hal tersebut, maka penderita AIDS di masyarakat digolongkan ke dalam dua kategori. Yang pertama, penderita yang mengidap HIV dan telah menunjukkan gejala klinis atau penderita AIDS positif. Yang kedua, penderita yang mengidap HIV tetapi belum menunjukkan gejala klinis seperti penderita AIDS negatif. Tanda dan gejala HIV dan AIDS. Pada tahap awal, beberapa orang mungkin tidak mengalami gejala sama sekali atau hanya mengalami gejala flu ringan. Gejala umum HIV pada tahap awal bisa meliputi: yang pertama demam, yang kedua sakit tenggorokan, yang ketiga pembengkakan kelenjar getah bening, yang keempat ruam kulit, yang kelima kelelahan nyeri otot dan sendi. Penyebab HIV/AIDS. Penyebab HIV/AIDS ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, hubungan seksual tanpa kondom dengan seseorang yang terinfeksi HIV. Yang kedua, berbagi jarum suntik atau alat suntik narkoba dengan orang yang terinfeksi. Yang ketiga, transfusi darah yang terkontaminasi dengan HIV. Yang keempat, penularan dari ibu ke bayi selama kehamilan, persalinan, atau menyusui. Cara penularan HIV/AIDS. Penularan HIV/AIDS adalah melalui kontak dengan cairan tubuh tertentu yang terinfeksi HIV seperti darah, sperma, cairan vagina, dan ASI. Pengobatan HIV/AIDS. Pengobatan utama untuk HIV/AIDS melibatkan penggunaan terapi antiretroviral atau ART. Jenis obat yang digunakan dalam ART yaitu terapi kombinasi. Biasanya pengobatan HIV/AIDS melibatkan kombinasi dari beberapa jenis obat yang berbeda dengan meningkatkan efektivitas dan mencegah resistensi obat. Pencegahan HIV/AIDS. Yang pertama, saling setia terhadap pasangan, hindari bergonta-ganti pasangan. Yang kedua, hindari berbagai jarum suntik atau alat suntik narkoba dengan orang lain.
Yang ketiga, edukasi HIV yang benar mengenai cara penularan, pencegahan, dan pengobatannya dapat membantu mencegah penularan HIV. Nah, teman-teman, kesimpulan dari AIDS merupakan masalah kesehatan internasional yang perlu segera ditanggulangi. AIDS berkembang secara pandemi hampir di setiap negara di dunia termasuk Indonesia. Epidemi yang terjadi meliputi penyakit AIDS, virus HIV, dan epidemi, reaksi, atau dampak negatif di berbagai bidang seperti kesehatan, sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, dan demografi. Sampai saat ini, obat dan vaksin untuk mengulangi AIDS belum ditemukan. Untuk itu, alternatif lain yang lebih mendekati dalam upaya pencegahan dapat dilakukan oleh semua pihak asal mengetahui cara-cara penularan AIDS. Penularan AIDS terjadi melalui hubungan seksual, parental, dan transplasental, sehingga upaya pencegahan perlu diarahkan untuk merubah perilaku seksual masyarakat atau terutama yang memiliki risiko tinggi, menghindari infeksi melalui donor darah, dan upaya pencegahan infeksi perintal sebelum ibu hamil. Perubahan perilaku dilakukan dengan penyuluhan kesehatan. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve dan selamat malam untuk kita semua.